Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai mata pelajaran farmakognosi untuk kelas 12 untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Adapun 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah tinctura, infusa, dan aqua aromatica untuk hari ini sampai dengan sebelum PTS. Lalu ada sirup, olea pinguia, dan olea volatilia, serta simplicia hewani untuk materi dari selesai PTS sampai dengan sebelum PAS. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu sediaan tinctura. Tujuan dari kita mempelajari sediaan tinctura adalah dapat menjelaskan pengertian sediaan tinctura dengan tepat, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sediaan tinctura serta cara pembuatannya dengan baik. Selain itu juga mampu membuat sediaan tinctura menggunakan metode maserasi dan metode perkolasi dengan baik. Adapun poin-poin yang akan kita bahas tentang tinctur, yaitu pengertiannya, pembagiannya, ada berdasarkan cara pembuatan, berdasarkan kekerasan, dan berdasarkan cara penarikannya. Lalu yang ketiga ada pembuatan tinctur, dan yang terakhir penyiapan dan persyaratan tinctur. Untuk yang pertama, kita masuk ke bagian pengertian dan pembagian sediaan tinctur. Apa sih tinctur itu? Jadi, tinctur itu adalah sediaan cair yang dibuat dengan ada dua cara, bisa maserasi atau perkolasi. Jadi kita refresh sejenak ya. Semester kemarin kita telah belajar tentang sediaan galenika. Di sediaan galenika itu ada beberapa cara pembuatannya. Dan macam-macam sediaan galenika itu ada ekstrak, tinctur, dekokta atau infusa, aqua aromatica, olea volatilia, dan olea pinguia. Semester kemarin kita sudah masuk ke ekstrak dan semester ini kita akan melanjutkan tentang tinctur. Seperti yang telah kalian tahu bahwa untuk sediaan galenika tadi yang ibu sebutkan banyak metode pembuatannya. Ada maserasi, perkolasi, ada juga sohletasi atau sekedar perebusan biasa menggunakan metode infus atau dekokta. Nah, tinctur ini adalah sediaan galenika yang pembuatannya hanya ada dua cara. Yang pertama bisa maserasi atau perendaman biasa, atau yang kedua bisa juga melalui perkolasi. Nah, tinctur ini dibuat dari simplicia nabati atau hewani, jadi bisa yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Atau selain dengan maserasi atau perkolasi, bisa juga dengan cara yang ketiga, yaitu melarutkan senyawa kimia ke dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi. Di mana kita lihat monografinya? Kemarin ibu sudah membagikan, di semester sebelumnya ada Farmakope Herbal Indonesia. Silahkan dibaca untuk mengetahui masing-masing dari ekstrak atau tanaman-tanaman herbal yang ada di Indonesia. Nah, untuk pembuatan tinctur itu sendiri ada dua. Ada yang zat berkhasiatnya kadarnya 20%, ada yang zat berkhasiatnya kadarnya hanya 10%. Yang kadarnya 10% ini yang lebih rendah adalah untuk zat berkhasiat yang sifatnya keras, yang khasiatnya keras. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis tinctura. Yang pertama, berdasarkan cara pembuatannya ada tinctura asli dan tinctura palsu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu tinctura asli. Tinctura asli adalah tinctura yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi. Seperti yang telah ibu jelaskan pada slide sebelumnya, hanya dua cara, bisa maserasi atau perkolasi. Contohnya, untuk tinctur yang dibuat secara maserasi
adalah tinktur cabe, tinktur mira, tinktur opium aromatica, tinktur opium, dan tinktur valeriana. Sedangkan untuk yang pembuatannya secara perkolasi, itu ada tinktur belladon, tinktur cinnamon, tinktur digitalis, tinktur IPK, dan tinktur strychni. Untuk jenis yang kedua, itu ada tinktura palsu. Tinktura palsu adalah tinktura yang dibuat dengan cara melarutkan bahan dasar atau bahan kimia dalam cairan pelarut tertentu. Bahan dasar yang dimaksud di sini adalah simplicianya. Jadi, ingat ada 3 cara pembuatan tinktur. Yang pertama maserasi, yang kedua perkolasi, dan yang ketiga adalah melarutkan menggunakan cairan penyari atau pelarut. Untuk contoh dari tinktura palsu adalah tinktur iodin yang berasal dari iodium, dan yang kedua adalah tinktur sekalis cornuti. Jika bisa kalian lihat di sini ada Fi2, Fi3, itu adalah monografinya. Bisa kalian lihat di mana? Misal contoh untuk belladone tinktur itu Fi3. Jadi monografi tentang tinktur belladon bisa kalian lihat di Pharmacope edisi 3. Yang selanjutnya ada tinktur berdasarkan kekerasannya. Ada tinktur keras dan tinktur lemah. Untuk tinktur keras, itu dibuat menggunakan 10% simplicia yang berkhasiat keras. Sama seperti yang telah Ibu jelaskan pada slide awal tadi, untuk pembagian tinktur ada 2, yang 20% zat berkhasiat atau 10% zat berkhasiat keras. Untuk yang 10% ini disebut dengan tinktur keras. Contohnya adalah tinktur belladon, tinktur opium, tinktur digitalis, atau yang sering kita kenal itu digitalis adalah obat jantung. Selanjutnya tinktur IPK yang sering ada pada obat batuk berdahak. Dan yang terakhir ada tinktur strychni, yang jika kalian itu belajar di dasar-dasar kefarmasian untuk pengenceran ada menggunakan strychni nitras. Itu khasiatnya keras. Selanjutnya, untuk tinktur lemah adalah tinktura yang dibuat menggunakan 20% simplicia yang tidak berkhasiat keras. Contohnya ada tinktur cinnamon, tinktur valeriane, dan tinktur mira. Nah, tadi sudah dibahas tinktur berdasarkan cara pembuatan dan kekerasan. Sekarang tinktur berdasarkan cara penarikannya atau cairan penariknya. Cairan penarik yang dimaksud di sini adalah pelarut yang digunakan. Apakah itu air, apakah itu etanol, apakah itu eter, atau ada yang dicampur-campur antara air etanol atau eter etanol. Nah, di sini ada 5 jenis, yaitu tinktur eterea, tinktur venosa, tinktur asida, tinktur aquosa, dan tinktur komposita. Untuk tinktur eterea, dari namanya saja sudah ketahuan eter. Jadi, tinktur ini dibuat menggunakan cairan penyari berupa eter atau campuran antara eter dan etanol. Contohnya, tinktur valeriane eterea. Jadi, untuk penamaannya tidak hanya tinktur valeriane, seperti yang kalian lihat pada slide-slide sebelumnya itu ada tinktur dan ujung nama belakangnya adalah nama tanamannya, tapi untuk ini ditambahkan eterea, ditambahkan jenis tinktur berdasarkan cairan penariknya. Jadi bisa dilihat dari namanya, oh ini adalah eterea, berarti tinktur valeriane ini dibuat menggunakan eter atau campuran eter dan etanol. Yang kedua ada tinktur venosa. Tinktur venosa ini adalah tinktur yang dibuat menggunakan cairan penyari berupa campuran anggur dengan etanol. Contohnya adalah tinktura rei venosa yang berasal dari tanaman Vinum rei. Berasal dari, jika kalian ingat-ingat di materi sebelumnya, rei itu adalah kelembak. Yang ketiga adalah tinktura asida. Tinktura asida ini adalah tinktur yang dibuat menggunakan cairan penyari berupa etanol yang ditambahkan
asam sulfat. Contohnya adalah tinctura acida aromatike. Selanjutnya yang keempat ada tinctura aquosa menggunakan cairan penyari berupa air. Adalah tinctura Rei aquosa. Jadi untuk Rei itu bisa menggunakan campuran anggur dengan etanol atau bisa juga menggunakan air. Dan yang terakhir adalah tinctura composita, yaitu menggunakan cairan penyari selain etanol. Contohnya adalah tinctura sine composite. Selanjutnya kita masuk ke subbahasan pembuatan tinktur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tinktur itu dibuat melalui dua cara, yaitu maserasi atau perkolasi secara umum. Maserasi itu kita review sejenak pada materi semester sebelumnya. Maserasi adalah cara penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia tersebut ke dalam cairan penyari pada suhu kamar, yaitu 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi kalau maserasi ini suhunya masih normal-normal saja, bukan menggunakan suhu tinggi. Jika suhunya tinggi, itu sudah beda lagi metode pembuatannya. Yang kedua adalah perkolasi. Perkolasi ini adalah suatu cara penyarian dengan memakai alat yang disebut dengan perkolator. Jadi penyarian ini dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kalau kalian ingat-ingat kemarin yang menggunakan alat yang meneteskan hasil sarian setetes demi setetes. Kita review sejenak tentang maserasi. Jadi ini adalah bejana maserasi. Untuk bagian A, di bagian tengah ini, itu berisi bahan yang sedang dimaserasi. Kemudian bagian atasnya ini adalah tutupnya. Dan bagian yang C, yang panjang ini adalah pengaduk. Jadi, jika kalian refresh lagi, pelajaran sebelumnya, pada semester sebelumnya, Ibu pernah mengatakan bahwa saat maserasi, kita harus mengaduk pada setiap interval waktu. Misalkan setiap 6 jam harus diaduk, atau setiap 24 jam harus diaduk. Bila menggunakan bejana biasa yang tidak ada pengaduknya, maka harus dibuka dulu bejananya, baru diaduk manual. Sedangkan untuk bejana yang ada pada gambar di contoh ini, itu pengaduknya sudah ada. Jadi lebih mudah dan lebih praktis.